Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu, dan saudara-saudara sekalian, jamaah Masjid Al-Ikhlas yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, marilah kita panjatkan puji serta syukur kehadirat Ilahi Rabbi yang telah memberikan begitu banyak nikmat kepada kita semua, sehingga dengan nikmat-nikmat tersebut pada hari ini kita bisa menyelesaikan ibadah saum kita di hari yang ketujuh. Salawat dan salam semoga tetap tercurah atas junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga, para sahabat, dan pengikut-pengikutnya yang senantiasa istiqomah menjalankan sunnah-sunnahnya ila yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu, dan saudara-saudara sekalian, sebelum memasuki rangkaian ibadah sholat tarawih, izinkanlah kami menyampaikan beberapa maklumat. Yang pertama, ceramah Ramadan insya Allah akan disampaikan oleh Bapak Dr. Andes HS Eko Priyono MM. Beliau adalah mantan Ketua DKM Al-Ikhlas 2 periode 9 tahun dimulai pada tahun 2002. Sedangkan sholat tarawih pada malam hari ini akan dipimpin oleh Bapak Ustadz Sulaiman. Selanjutnya laporan keuangan infak tarawih saldo 27 Maret 2013 sebesar 6.960.500 rupiah. Pemasukan tanggal 28 Maret 2023 1.048.500 rupiah. Sedangkan pengeluaran sebesar 500.000 rupiah, sehingga saldo sampai dengan saat ini berjumlah 7.509.000 rupiah. Kepada para jamaah yang telah menyisihkan sebagian daripada hartanya untuk berinfak, atas nama DKM kami mengucapkan jazakumullah khairan katsir. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala melipat gandakan pahalanya. Amin ya rabbal alamin. Perlu kami informasikan bahwa DKM Al-Ikhlas setiap hari menyediakan buka bersama iftar jama'in yang jumlahnya mencapai 1.550 porsi. Bagi para jamaah yang ingin ikut berpartisipasi dalam hal pendanaannya, bisa menghubungi
Bapak Yudhya Pradi Gunawan selaku bendahara, atau Bapak Adam Usmanto. Selanjutnya, tanpa mengurangi rasa hormat kami mohon kepada bapak-bapak yang kebetulan membawa anak-anak kecil agar dikondisikan sedemikian rupa sehingga suasana tenang tetap terjaga. Juga kepada para jamaah yang kebetulan membawa alat komunikasi, untuk sementara mohon di silent terlebih dulu guna menjaga kehusukan ibadah kita. Wabil khusus kepada para jamaah yang kebetulan di depannya masih ada soft yang kosong, mohon diisi terlebih dahulu guna memberi kemudahan kepada jamaah yang hadir belakangan. Barangkali demikian yang bisa kami sampaikan. Ada kurang lebihnya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Akhirul kata, billahi fi sabilil haq, nasrun minallah wa fathun qarib. Jazakumullahu khairan katsir wal afu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Qala Allah fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Qala Allah aidan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsu ma qaddamat lighad wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Shadaqallahu adzim. Yang saya hormati jamaah Masjid Al-Ikhlas, marilah kita bersama memanjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas rahmat dan karunia-Nya. Pada malam hari ini kita bersama bisa berkumpul di masjid yang sama-sama kita cintai ini dalam rangka menunaikan sholat Isya berjamaah. Insya Allah akan dilanjutkan dengan sholat tarawih dan sholat witir. Sholawat dan salam semoga senantiasa tercurah pada junjungan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, pada keluarganya, sahabatnya, dan insya Allah pada kita semua yang selalu istiqomah menjalankan sunnah-sunnahnya. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, pada kesempatan malam ini kami akan menyampaikan sedikit evaluasi. Mungkin Bapak Ibu sekalian yang usianya sudah 50 atau 60 ke atas masih ingat tentang ramalan Jayabaya. Pak Ronggo biasanya apal. Apa itu isinya Pak Ronggo? Menangi zaman edan, yen ora edan ora keduman, tapi sak beja-bejane wong edan luwih bejo wong kang
eling lan waspada. Saya yakin sebagian nggak tahu artinya. Jadi kita akan mengalami zaman edan, zaman gila. Siapa yang tidak ikut gila tidak akan kebagian rezeki. Namun yang paling untung adalah orang yang masih ingat dan waspada. Mudah-mudahan jamaah Masjid Al-Ikhlas semua tidak ikut edan kayak zaman saat ini. Kalau Bapak Ibu sekalian perhatikan, waktu saya masih kecil, simbok saya di kampung itu kalau menyiapkan buka puasa itu selalu masak agak banyakan sedikit dan nanti sebagian dibagikan ke tetangga-tetangganya. Saat ini juga masih begitu, tapi bentuknya sekarang cuma gambarnya yang dibagi ke tetangga, bukan masakannya. Dan pada zaman itu orang yang pamer harta itu kelihatannya sangat amat tidak disukai orang. Tapi saat ini lagi trending bahwa yang tidak bisa memamerkan harta bendanya walaupun didapat dari mana kayaknya kurang top. Sebagian besar memang kita penganut BPJS, budget pas-pasan, jiwa sosialita. Mungkin itu sebagian dari kita. Mudah-mudahan khususnya jemaah Masjid Al-Ikhlas tidak demikian. Evaluasi yang pertama ingin kami sampaikan bahwa kewajiban hidup kita di dunia itu sebagaimana tersirat dalam Al-Quran Ad-Dariyat 56. Wa ma khalaqul jinna wal insan illa liya'budun. Aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan mereka beribadah kepadaku. Bentuk ibadah tidak hanya ibadah mahdhah tapi juga ghairu mahdhah. Jadi bapak-bapak yang menjalankan ibadah sholat, puasa dan sebagaimana yang lain juga mencari rezeki, bekerja juga termasuk ibadah. Sebagai kepala keluarga di Al-Quran surat At-Tahrim ayat 6 yang ada di depan sana berbunyi, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusikum wa ahlikum nar. Jadi bapak-bapak ibu sekalian, kewajibannya tidak hanya sekedar memberikan makan pendidikan, tapi juga bapak dituntut bahwa keluarga bapak ibu sekalian harus bisa menjaga keluarganya dari siksa api neraka. Bapak ibu sekalian, kalau bapak ibu membaca Quran surat At-Takwir ayat 26, ada ayat pendek sekali. Faina tadhabu, maka kemanakah kamu akan pergi? Kemana Pak kita akan pergi? Kita akan pulang ke kampung halaman kita. Kampung halaman kita di mana Pak? Apa di Jogja? Apa di Solo? Bukan. Kampung halaman kita ada di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun ada sebagian yang diopname dulu di neraka. Mudah-mudahan kita semua akan langsung semua tanpa hisab masuk surga. Amin ya rabbal alamin. Dalam surat yang tadi kami bacakan Al-Asr 18, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tandur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah
dan hendaklah merenungkan setiap diri apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok. Hari esok ini bisa masa depan atau hari esok setelah kita paswe atau kita setelah meninggalkan dunia yang fana ini. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah itu Maha mengetahui apapun yang kalian kerjakan. Ayat ini biasanya kalau dalam manajemen disebut planning atau perencanaan. Dan setiap perencanaan harus diikuti dengan strategi guna mencapai goal atau tujuan yang akan kita tuju. Dalam hal ini insya Allah kita semua sepakat bahwa tujuan kita semua akan kembali pulang ke hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala di surga Jannatun Na'im. Amin ya rabbal alamin. Dan apa yang strategi yang bisa kita pakai dalam hal ini, Bapak Ibu sekalian, tadi sebagai kepala keluarga berkewajiban untuk jangan sampai keluarga kita kena api neraka. Sudahkah Bapak Ibu sekalian pesankan kepada anak-anak kita yang soleh dan solehah, tolong mungkin kalau belum, sebulan terawih ini kumpulkanlah anak-anak kita yang soleh dan solehah untuk Bapak beri penjelasan. Bahwa anak yang soleh memang perlu investasi. Investasi anak soleh itu juga mungkin cukup berat bagi sebagian kita, tapi insya Allah kita semua bisa dengan membekali anak-anak kita dengan pendidikan, baik itu pendidikan umum untuk masa depan di dunianya maupun pendidikan agama bekal kita nanti di akhirat. Setelah anak-anak kita menjadi anak-anak yang soleh dan solehah, tolong mungkin dikumpulkan anak-anakku yang soleh, yang solehah, yang saya cintai. Kamu tahu bahwa kullu nafsin dha'iqatul maut, bahwa setiap yang bernyawa akan mengalami kematian. Bila saatnya itu tiba, ayah ibumu dipanggil Allah. Kami minta kepada anak-anakku sekalian, sebagai anak-anak laki, bila papa meninggal, kamu ikut memandikan jenazah ayah. Yang kedua, jadilah imam sholat jenazah bagi orang tua kita masing-masing, baik itu dilaksanakan di rumah maupun di masjid. Jangan diserahkan kepada yang lain, walaupun imam masjid sekalipun. Anda sebagai anak yang soleh harus menjadi imamnya. Yang ketiga, turunlah dalam liang kubur dan sambutlah jenazah orang tua kita. Buka penutup kerangka tempat usungan jenazah. Angkat jenazah itu ibu atau ayah kita. Biar kita yang memutarkan kepalanya untuk menghadap ke arah kiblat. Kalian yang harus melakukan, bukan hanya menyaksikan saja, dan orang lain yang melaksanakan. Allahu Rabbi, terakhir kali aku melihat ayah atau ibunda. Biarlah kita melepas ikatan di kepala dan tubuh beliau. Pegang perlahan-lahan badan ibu atau ayah kita. Arahkan beliau dengan sebaik-baiknya. Ambil gumpalan tanah dan letakkan di belakang tengkuk papa atau mamah kita.
Ibu, ayah, terakhir kali inilah aku melihatmu. Terlintas dalam hati kita sambil memegangnya. Dikenanglah pengorbanan ibu saat mengandung kita. Saat terakhir, tangannya lah yang mengelus lembut wajah kita. Ingat sejak kita bayi, kitalah yang menguncingi wajahnya. Kaki kitalah yang menendang-dang mukanya. Tetapi ibu kita tetap tersenyum. Tangan yang penuh kelembutan, yang menyuapi makanan ke mulut kita. Tak rela seekor nyamuk menggigit kita, sehingga beliau istirahatnya kurang. Sekarang tidur untuk selama-lamanya. Ingat, pertama kita bisa berjalan, pandai bercakap, hingga sampai besar. Tak jarang kita membentak, bahkan memaki ibu bapak kita. Tatapan kita yang sering sinis, ucapan kita yang sering melukai hatinya. Kita mampu bersekolah, kita mampu berpakaian yang baik, tetapi sebaliknya, ayah kita mengerahkan keringat, membanting tulang, agar kita tidak dihina orang. Ayah cari pinjaman sana sini, demi untuk keperluan anak-anaknya yang tersayang. Akankah kita rela sebagai anak, ibu ayah kita terhimpit tanah kubur, melolong menjerit di liang lahat, menanti doa dari anak-anak yang soleh? Naiklah ke atas dan duduklah di tepi makam beliau. Hari terakhir ini, lihatlah, tidak ada benda apapun yang bisa kita berikan untuk bekal beliau kecuali hanya doa. Ya Allah, aku angkat tangan, ya Allah, aku ridho kau ambil ibu atau ayahku, ya Allah. Ibu, ayah yang telah mendidik dan membesarkan aku, ya Allah, hari ini aku tinggalkan ibu ayahku, ya Allah. Aku serahkan ibu ayahku atas urusanmu belaka, ya Allah. Aku tadahkan tanganku, ya Allah. Kami memohon dengan sangat, Engkau ampunkan dosa-dosa ibu bapakku, ya Allah. Kasihani ibuku dan ayahku, ya Allah. Ya Allah, luaskan dan lapangkan kuburnya, terangi kuburnya, bahagiakan di alam kuburnya. Jangan sedikit pun tersiksa. Aku titip orang tuaku, ya Allah. Ya Allah, jadikan setiap tetesan darahnya, keringat yang selama ini membesarkan aku, menjadi saksi betapa beliau menyayangiku. Allah Subhanahu wa Ta'ala yakin tak akan menolak doa-doa anak yang soleh. Sebagai bukti birrul walidain, pesan ini bagi sahabat-sahabat yang selagi ayah ibunya masih hidup, doakan mereka, sayangi mereka, hormati serta muliakan di sisa umur mereka. Karena ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah ridho orang tua, murka Allah adalah murka orang tua. Bapak Ibu sekalian, jamaah Masjid Al-Ikhlas yang kami cintai, demikianlah yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.